Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih dapat menghadiri acara podcast, Forkomkasi Podcast, yang mana ini adalah sebuah program kerja dari Forkomkasi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Sania Putri dari Eksternal Forkomkasi. Pada podcast kali ini, kita mengusung tema Life Hacks to Plan Our Future. Pada podcast kali ini, saya ditemani oleh Kak Nisa Masito. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Nisa yang telah bersedia berpartisipasi dalam podcast kali ini. Kak Nisa saat ini adalah seorang pekerja sosial generalis atau pekerja sosial tersertifikat, gitu. Bukan begitu, Kak? Nah, bisa dibilang seperti itu. Ya. Dan Kak Nisa ini memiliki banyak pengalaman dalam bekerja di bidang kesejahteraan dan seringkali menjadi volunteer maupun pembicara dalam kegiatan kampus. Nah, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman Kak Nisa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin Kak Nisa ingin mengenalkan diri dulu dan menyapa teman-teman di rumah. Silakan Kak Nisa. Halo, selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman pendengar semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Masito. Saya alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember 2013. Jadi masuknya angkatan 2013, lulusnya angkatan tahun 2017. Terima kasih kepada teman-teman Forkomkasi Jawa Timur yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing-sharing nih cerita-cerita pengalaman, cerita-cerita suka dukanya jadi mahasiswa KS. Terima kasih Kak Nisa. Pada diskusi kali ini, Kak Nisa akan menyampaikan materi dan informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya mahasiswa kesejahteraan sosial, yaitu mengenai bagaimana sih cara kita menentukan tujuan masa depan, lalu bagaimana cara merencanakan masa depan yang baik dan juga bermanfaat bagi kita juga, dan juga bagaimana sih cara kita mengatur waktu agar kita tidak terjebak dalam toxic productivity. Nah, silakan kepada Kak Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada teman-teman, kepada panitia terutama atas waktunya. Jadi ini sebenarnya saya juga agak shock ketika dikasih tema life hack to plan our future. Ini agak berat nih, tema-tema topik-topik anak muda zaman sekarang ya. Galau, bingung, ya bahasa-bahasa istilah-istilah semacam itu. Jadi kalau ngomongin soal life hack itu kan kita artikan secara harfiah dulu ya teman-teman. Life hack itu apa? Jadi sesuatu yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, di hidup kita itu bagaimana cara kita menyikapinya agar lebih mudah. Contohnya kalau di video-video pendek sosial media itu kan ada life hack membuat barang-barang dari peralatan atau barang-barang yang tidak berguna menjadi berguna. Itu kan bagaimana menyimpelkan atau dari yang sulit menjadi mudah. Begitu juga dengan ketika ngomongin soal hidup. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ini ya, hidup yang katanya juga naik turun dan lain sebagainya itu kan selain kita harus bisa menyikapinya, terutama kita sebagai mahasiswa ya, teman-teman sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa KS nih yang rumpunnya adalah atau hakikatnya adalah mahasiswa yang belajar bagaimana ilmu sosial, bagaimana hubungan kita dengan manusia lain, dengan lingkungan dan lain sebagainya. Itu kita sikapi dengan selain kita menjadi manusia yang cerdas, yang pintar, kita juga harus cerdas. Jadi kalau pintar aja itu kan kita mampu mengerjakan soal dengan baik, kita bisa mendapatkan IP yang bagus. Tapi bagaimana setelah kita lulus nanti, ilmu itu, apa yang kita dapatkan di bangku kuliah selama ini bisa diaplikasikan, bisa diterapkan. Karena kalau orang pintar aja
nggak tahu nih gimana caranya ilmunya itu bisa diaplikasikan, dan nggak selamanya juga orang pintar itu bisa mendapatkan keberuntungan atau bejo gitu. Jadi kalau ngomongin life hack itu sebenarnya selain ini ya, kecerdasan kita dalam menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita, dengan lingkungan kita, dengan diri kita, pembawaan kita terhadap lingkungan kita, itu yang akan menentukan bagaimana sebenarnya kita bisa merencanakan masa depan, kalau ngomongin masa depan ya. Seperti itu. Terus kemudian ini kan apalagi ini teman-teman kuliahnya daring semua ya, daring. Iya. Mahasiswa angkatanku ataupun di atasnya yang kuliahnya tatap muka aja, ketika lulus ini bukan mendiskreditkan ini ya, mendiskreditkan kuliah online. Mahasiswa yang kuliahnya dulu angkatanku dan lain sebagainya sebelum corona ini ada, itu aja masih kesulitan ya. Ini kan memang problem yang kita hadapi saat ini. Kita semua sama-sama tahu bahwa ngomongin masa depan kan bagaimana kita setelah kuliah ini kan. Jadi setelah kuliah, setelah lulus, setelah wisuda dapat ijazah, gimana nih, apa nih, ini hidup baru dimulai setelah itu. Berarti tantangan tuh baru diterima setelah kita lulus itu. Nah, yang kuliah tatap muka aja masih bingung, apalagi teman-teman mahasiswa yang belum pernah tatap muka sama sekali ya. Ada kan ya angkatan baru ini ya, angkatan 2021 atau 2020 nih, yang belum pernah ketemu dosennya secara langsung, belum pernah berinteraksi satu sama lain. Itu menjadi PR atau ya PR besar bagi kita ketika waduh mulai semester awal sampai semester 3 atau semester 3 sampai semester 5 belum pernah ketemu lagi, belum pernah berinteraksi lagi, karena modal kita adalah berinteraksi, bagaimana kita diasahnya asahnya, tempat mengasah skill kita itu ketika kita berinteraksi, kita ketemu dengan banyak orang, itu akan mengaruhi juga bagaimana kemudahan kita ketika nanti ngomongin soal masa depan, our future, seperti itu. Iya Kak Nisa. Nah, berarti memang nggak ada dari awal, memang nggak bisa ya kalau misalnya kita langsung, wah saya habis lulus kayaknya langsung gini, kayaknya emang susah ya kalau kayak gitu. Nunggu dihadapin dulu baru kayaknya, oh harusnya saya kayaknya bisa lah ngambil ini, coba dulu gitu ya. Ya, jadi ini sharing-sharing aja ya pengalaman. Yeah. Jadi kalau misalkan ada nanti yang ketika aku menceritakan sesuatu ada yang kurang pas, mungkin teman-teman bisa mengambil hikmahnya aja, yang jelek-jelek nggak usah diambil. Jadi kita mahasiswa KS utamanya dan pada umumnya itu mahasiswa yang lainnya, betul-betul kita bisa memanfaatkan. Jadi kalau tadi ngomongin soal manajemen waktu ya, manajemen waktu itu juga ini bagaimana membagi antara waktu kuliah, karena apa yang kita dapatkan di bangku kuliah itu belum tentu akan sama yang terjadi ketika nanti kita mencari pekerjaan ataupun lain sebagainya. Jadi setelah lulus nanti beda, tantangannya beda. Nah, ketika kita mengasahnya di sini, jadi waktu selama kuliah adalah waktu untuk kita mengasah pisau, kalau diibaratkan seperti itu. Waktunya kita untuk mengasah pisau. Nah, setelah lulus nanti gimana nih? Pisau ini mau dipakai untuk motong sayuran sehingga menjadi masakan yang enak, atau mau untuk membunuh orang nih, ibaratnya gitu ya. Jadi kita ngasahnya, jadi nggak hanya di bangku kuliah aja, kita harus bisa seperti teman-teman Forkom ini juga kan, ini pengalaman juga berorganisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau istilahnya nggak hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang kalau dulu. Sekarang kuliahnya terus di rumah, jadi kuliahnya pulang terus. Gimana sih? Jadi juga harus berorganisasi, berinteraksi, harus bisa membagi
ya waktu-waktu antara porsi kuliah, porsi di bangku kuliah, porsi ketemu di kelas, porsi ketemu di luar, ketemu berorganisasi dengan internal, dengan teman-teman UKM kalau ada UKM, dengan teman-teman eksternal ataupun dengan lembaga lain dan lain sebagainya. Pengalaman kita sharing-sharing dengan kakak tingkat itu yang akan membentuk, mengkonstruksi pikiran kita tentang pengetahuan yang lebih luas seperti itu. Jadi ngomongin soal life hack ya emang ini sih, emang kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita terutamanya gitu. Berarti memang untuk mencari tahu kemampuan diri kita sendiri juga emang harus dimulai dari awal-awal ya, Kak? Benar, jadi harus gitu. Ya mumpung ini mungkin dari teman-teman pendengar masih semester berapa sekarang, paling ini semester 3 ya, semester Iya. 3, semester 5. Itu saatnya kita mencari jati diri, mencari banyak benar banyak pengalaman untuk bekal kita. Jadi ngomongin dulu, kalau dulu semester 3 IP saya itu paling rendah. Jadi sempat nih semester 1, semester 2 IP-nya di atas 3,75, 3,80. Begitu semester 3 itu semester paling ekstrim menurut saya. IP hanya 2,88, bayangin. Dari 3,7, 3,8, tiba-tiba 2,88. Karena di situ bagi saya semester 3 itu mempunyai kesan sendiri ya. Jadi teman-teman semester 3 nih kalau yang dengerin, semester 3 itu full-fullnya apa ya, saya merasa ketika semester 3 itu baterai saya full banget. Ikut berbagai organisasi, kuliah. Jadi kuliah pun ini kalau jelek jangan dicontoh. Itu pun dulu semester 3 kuliah jarang banget saya kuliah. Ngerjakan tugas tetap. Masuk kuliah mungkin di tengah-tengah perkuliahan langsung cabut. Tasnya ditinggal nih di dalam kelas. Nanti suruh bawa teman gitu. Ini kalau, tapi tetap harus seimbang. Jadi semester 3 anjlok banget nih, semester 4 harus balas dendam dong, harus balas dendam, harus menjadi evaluasi diri. Wah, nggak bisa nih, harus seperti ini. Jadi ketika kita aktif di organisasi dan lain sebagainya, di luar kita mencari pengalaman di luar bangku kuliah, kita harus seimbang. Karena itu semua tidak kita dapatkan kalau kita nggak kuliah. Jadi kita jangan sampai lupa tugas utama kita. Sebagai mahasiswa, ya harus kuliah, harus masuk kelas, harus mengerjakan tugas. Itu nggak boleh dilupakan. Jadi harus seimbang, benar-benar harus seimbang antara tugas dan tugas kita sebagai mahasiswa dan tugas kita di organisasi ataupun di lainnya. Seperti itu. Semester 3, semester 5, ya kalau teman-teman yang hari ini duduk di semester 3 sama semester 5 itu ya, semester 3 sampai semester 5 itu semester paling ini, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Jadi paling enak banget tuh semester 5. Semester 5 itu kalau misalkan bicara soal pengalaman, dulu aku semester 5 itu dapat kesempatan penelitian di Lombok selama hampir 1 bulan. Bersama dosen, diajak sama dosen karena memang dianggap kemampuannya bisa membantu untuk penelitian hampir 1 bulan. Kuliahnya gimana? Ya nggak kuliah, karena kesempatannya 1 kali. Jadi nggak pikir panjang lah. Ketika dapat tawaran, mau nggak ini penelitian di Lombok? Berapa lama Pak? Ya hampir kira-kira hampir 1 bulan. Oke, berangkat. Nah gitu. Jadi karena kesempatannya kan kita kuliah itu kan dapat jatah untuk minimal kan untuk lolos, untuk bisa ikut ke UTS atau ujian itu kan 75% ya absensi kita ya, presensi kita. Nah itu kan kita dapat kesempatan, dapat jatah. Kalau per semester mesti nggak pernah presensi ikut 100%. Ini selalu ambil jatah kita untuk bisa nggak masuk kuliah. Tapi untuk hal-hal yang produktif, kalau ngomongin soal produktivitas, untuk hal-hal produktif, untuk penelitian, untuk usaha, nah ya. Terus kemudian mindset kita, membentuk mindset kita bahwa
ketika lulus kita jangan punya mindset untuk jadi pegawai negeri ya. Ini cerita nih, cerita bahwa sekarang saya itu bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Nggak ada relate-nya sih sama KS. Tapi ternyata bahwa jabatan saya hari ini adalah hanya untuk dibuka untuk lulusan kok dengan kualifikasi ilmu kesejahteraan sosial. Itu nggak pernah kepikir sama sekali bahwa hari ini ternyata saya sebagai diamanahkan sebagai pegawai negeri. Nggak pernah kepikiran dan nggak pernah punya cita-cita dari dulu ditanya cita-cita itu nggak pernah, cita-cita punya cita PNS itu nggak pernah. Jadi memang ngalir aja tuh, ngalir, ada kesempatan ya ngikuti arus saja dulu. Jadi ini kalau ngomongin soal pengalaman, memang dari masih kuliah itu harus teman-teman harus banyak melihat peluang ya, peluang ya untuk mengasah diri kita dan lain sebagainya itu. Jadi mulai semester 5 semester 5 itu mulai semester 5 startnya dari Lombok ke Bali 2018. Jadi ke Lombok itu 2 kali, sempat 2 kali ke Lombok 2015, 2018. Terus juga 2017 itu ke Bali. Nah, setelah itu karena memang hobi banget nih, traveling juga, pekerjaan yang sifatnya keluar kota dan lain sebagainya. Beruntungnya adalah semesta merestui. Nah itu, jadi semesta itu merestui apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Setelah lulus dapat pekerjaannya traveling juga. Jadi setelah lulus itu sempat bekerja di Sinar Mas Agribusiness and Food, sebuah perusahaan kelapa sawit multinational company di Jakarta. Dan sekali lagi jabatannya adalah jabatan yang saya pegang adalah untuk kualifikasi ilmu kesejahteraan sosial. Itu yang jarang kita tahu bahwa lulusan kita tuh sebenarnya mahasiswa KS tuh banyak banget peluang terbuka lebar untuk kita bisa berkarir kalau ngomongin masa depan. Jadi teman-teman hari ini harus bisa bermindset bahwa bermindset bahwa ilmu KS itu mau jadi apa itu tolong dihapuskan. Itu kita mulai membekali diri kita banyak banget kok kalau kita mau berkarir di perusahaan, ada di CSR, ada di saya itu dulu social conflict resolution. Jadi penyelesaian konflik-konflik sosial. Jadi itu kalau teman-teman ada mata kuliah resolusi konflik, nah itulah salah satu skill yang bisa kita jadikan pedang untuk ketika lulus nanti. Seperti itu ya. Nyampe sini kira-kira gimana nih teman-teman nih, udah sempat ini udah dapat sedikit pencerahan yang nggak terlalu cerah. Tidak nyangka sih kalau misalnya memang seluas itu peluangnya gitu. Sebelumnya mungkin kalau CSR tahu, terus kayak mungkin perusahaan-perusahaan yang open di bidang yang pokoknya yang nanggung beasiswa juga itu biasanya emang tahu kan. Nah, tapi kalau yang kayak di bidang-bidang penyelesaian konflik ya tadi, itu baru tahu juga. Terus perdagangan dan perindustrian dinas itu juga baru tahu, jujur. Iya, nah itu semua tergantung bagaimana lingkungan kita. Kalau ngomongin soal lingkungan, itu lingkungan kita yang membentuk pikiran kita. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang pikirannya out of the box. Jadi sekali lagi kalau ngomongin masa depan, jadi teman-teman itu harus berpikiran bahwa kalau kita nggak jadi pegawai, kita mau jadi apa? Kita bisa berwirausaha. Kita ada social entrepreneurship ya, kalau ngomongin soal ruhnya KS itu kan kita melakukan pemberdayaan sosial. Banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan ilmu KS. Teman-teman harus, ya itu sekali lagi harus mengasah skillnya itu.
Teman-teman harus bahwa kita berkegiatan di luar kelas, di luar bangku kuliah itu adalah untuk harus satu yang ditanamkan pada diri kita adalah itu kebutuhan kita, bahwa kita yang membutuhkan itu. Jadi ketika kita berorganisasi pun, misalkan nih kan biasanya yang menjadi kebiasaan teman-teman adalah ketika menyelenggarakan kegiatan ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau yang pasif-pasif itu gimana? Itu sebenarnya yang mungkin ya nggak sadar aja atau mungkin kepribadiannya seperti itu. Jadi yang kita tanamkan adalah itu menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan untuk apa? Nah, setiap apa yang kita kerjakan hari ini pun dengan kegiatan podcast seperti ini pasti ada hikmahnya nanti. Entah kapan, entah itu kapan akan terjadi, pasti ada hikmahnya. Jadi yang perlu kita sadari di awal adalah yang menjadi pondasinya adalah ketika teman-teman harus membutuhkan need of achievement. Nah, itu kebutuhan. Jadi kita tahu bahwa itu kebutuhan kita berorganisasi, kebutuhan kita berinteraksi dengan orang. Nah, itu yang menjadi bekal kita nantinya. Nanti akan merasakan bedanya adalah ketika mahasiswa yang hanya kuliah pulang dengan mahasiswa yang berorganisasi akan beda. Hasilnya nanti akan beda, itu pasti hukum alam itu sudah. Terus kan tadi ada tuh yang memang kalau mahasiswa itu ada yang kuliah pulang, ada yang kuliah, rapat gitu. Nah, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Itu sekarang ini kan memang banyak yang di-push, oke kalau misalnya ikut organisasi beberapa nggak apa-apa, kepanitiaan beberapa nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya ada Kak, toxic productivity. Kita ngurus diri kita sampai bener-bener kadang lupa waktu istirahat dan lain hal gitu. Itu menurut Kakak gimana sih kalau emang dia, apa ya, bilangnya itu kayak memaksakan diri sendiri sampai kayak gitu gimana? Ya, ngomongin soal toxic productivity. Jadi sempat nih dulu juga aku waktu mahasiswa juga pernah merasakan seperti nggak pernah punya waktu untuk istirahat. Semester 3 itu makanya itu nggak IPK atau kuliah sama sekali terabaikan. Yaitu karena kita terjebak di situ. Jadi memang kalau kita istilahnya sekarang kita harus bisa healing pada diri kita sendiri ya. Self healing, self love dan lain sebagainya, itu istilah seperti itu memang penting. Jadi kita harus bisa ngerem. Kita nggak bisa itu diri kita adalah orang yang terbatas. Jadi kemampuan kita itu terbatas, kekuatan kita terbatas, kita harus tahu itu. Yang bisa menakar dan mengukur adalah kita sendiri. Jadi boleh kita berkegiatan banyak banget nih, kepanitiaan A, B, C, dan lain sebagainya, organisasi A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi ketika badan kita, ini kan support yang paling utama adalah kesehatan kita hari ini. Hari ini adalah ketika tanya, gimana kabarnya nih? Itu bukan hal yang basa-basi loh sekarang. Dulu kan kayaknya basa-basi nih. Halo, gimana nih kabarnya? Ah, basa-basi loh kan gitu. Tapi sekarang adalah ketika tanya, gimana kabarnya? Itu menjadi penting. Iya nih, aku lagi flu atau lagi demam, mah itu bahaya kan. Jadi kalau kita terjebak di kalau ngomong toxic productivity, kita harus bisa ngerem. Oh, nggak bisa nih kita terus-terusin kayak gini. Harus ada jeda. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Quality time dengan diri sendiri itu harus direm juga. Jadi kita butuh jeda waktu untuk mereview apa yang sudah menjadi kegiatan kita selama 1 semester ini. Itu harus direview. Oh, ternyata ini nih dengan produktivitas seperti ini banyak mengorbankan hal-hal penting. Itu harus direm. Jadi yang bisa ngerem siapa ya? Diri kita sendiri. Yang bisa tahu, yang bisa mengukur itu diri kita sendiri. Pesan-pesan Kak Nisa buat teman-teman pendengar agar tidak terjebak dalam toxic productivity dan juga tetap tetap dalam jalur lah begitu. Gimana? Oke. Jadi biar tetap on the track. Jadi teman-teman
eh, hari ini yang statusnya adalah sebagai mahasiswa, apapun jurusannya adalah yang perlu kita tanamkan adalah semua yang menjadi kegiatan kita selama status kita adalah mahasiswa itu adalah kebutuhan. Jadi teman-teman harus sadari bahwa kebutuhan itu semua, bahwa teman-teman kalau sudah sadar bahwa ini menjadi kebutuhan, maka teman-teman akan all out mengerjakannya. Dimanapun teman-teman berada, itu adalah bagaimana, itu adalah salah satu skill kita menempatkan diri kita. Itu yang menjadi penting. Kita tahu porsi kita di mana, posisi kita hari ini apa, gimana mengukur porsinya kita di tempat itu. Begitu juga dengan segala aktivitasnya, ketika kita sudah all out, dan kita tidak sadar tiba-tiba terjebak di toxic productivity itu, ya kita harus siapkan remnya yang seperti apa, cakram enggak nih remnya gitu kan, yang mengukur ya bisa, yang mengukur adalah diri kita sendiri. Kita harus ngerem, kita harus bisa mengevaluasi atas semua kegiatan kita. Terus kemudian ya kita tetap harus produktif kan, ngomongin toksik nggak toksik itu sebenarnya yang ya kembali lagi ke diri sendiri. Oh, jadi kegiatan, nah ini nanti itu adalah dampaknya adalah ketika kita sudah selesai di kuliah, sudah lulus nih, bagaimana kita mempergunakan skill yang kita dapatkan dari aktivitas kita selama sebagai mahasiswa, entah di bangku kuliah ataupun di tempat lain. Oh ya, dan ini yang paling penting adalah faktor yang sering kita lupakan adalah ketika ngomongin soal plan our future, apalagi ngomong life hack. Satu yang mungkin sering kita lupakan ya, terutama aku juga sih, adalah kesuksesan kita ataupun keberhasilan kita di masa depan itu tidak lepas dari faktor X. Apa itu faktor X? Nah, faktor X adalah, kalau saya nyebutnya adalah ilahiyah approach. Jadi pendekatan ilahiyah. Apalagi teman-teman yang muslim dan non-muslim sekalipun, kita yang beragama adalah kita tidak bisa lepas dari apa yang menjadi takdir Tuhan, apa yang kita upayakan itu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfud kalau istilahnya dalam orang Islam. Apa yang sudah tertulis di sana, itu bagaimana kita mengupayakannya, bagaimana usaha kita, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, itu nggak boleh dilupakan. Karena ngomongin soal masa depan, ya itu pasti kehendak Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak juga atas apa yang kita upayakan. Bagaimana manusia itu, bagaimana kita sebagai manusia itu berupaya. Itu kita tidak bisa seproduktif apapun kita terhadap pekerjaan kita, terhadap kegiatan kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta yang mengatur ya. Jadi kan hubungan kita dengan manusia dengan hubungan kita dengan Allah itu harus seimbang. Jadi itu yang nggak boleh dilupakan adalah pendekatan ilahiyah itu. Jadi teman-teman mau ngomongin, oh ya hari ini jadi mahasiswa susah banget ya. Susah, uangnya terbatas. Kalau akhir bulan makan Indomie. Nanti ketika kita bekerja akan merasakan bahwa hasilnya kita akan memetik apa yang kita tanam hari ini adalah yang akan kita petik nantinya. Itu. Dan itu sekali lagi kewajiban kita sebagai hamba. Itu jangan pernah dikesampingkan. Karena percuma bagaimanapun usaha kita sampai terjebak di toxic productivity itu kalau kita lupa hakikat kita sebagai manusia, kewajiban kita sebagai hamba, aduh, udah nggak bisa, nggak semesta belum merestui nanti, semesta ada aja. Itu yang menjadi pesan paling penting ya, ngomongin soal life hack to plan our future itu kan ya ngomongin tentang ini masa depan yang kita juga masih meraba-raba itu ya kita harus dekat dulu dengan yang punya dunia dan seisinya ini.
gitu. Sebenarnya ngomongin seperti ini kan hal yang sering ya, yang ya, teman-teman sering dengar di konten-konten lain dan lain sebagainya, bahwa hal-hal seperti ini tuh sebenarnya hal yang paling dekat dengan kita dan kita sadar, kita tahu, tapi kita kadang lupa, kadang lupa. Nah itu kita harus kembalikan ke niat awalnya sebagai mahasiswa, ya terutama untuk bekal masa depan. Itu. Terima kasih Kak Nisa sharing-sharingnya hari ini. Tidak terasa, ternyata perjumpaan kita pada hari ini itu udah lumayan lama dan memang udah banyak sekali lah saya tercerahkan, khususnya saya tercerahkan sebagai mahasiswa KESA sendiri. Terima kasih banyak kepada Kak Nisa juga telah hadir dan bersedia untuk sharing-sharing. Semoga kita ini yang sebagai pendengar juga terinspirasi lah dari pengalaman Kak Nisa sendiri. Semoga kita juga bisa meneruskan jalan dan bisa lebih maju lagi nanti, insya Allah, amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengarkan podcast pada hari ini. Dari awal hingga selesai, tetap jaga kesehatan, prokesnya jangan kendor. Semoga kita dan Kak Nisa juga dapat bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.